Shalom Jemaat GKI dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI, tepat pada hari ini hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Bersama saya, Penatua Galilea Dinar Astapradika yang saat ini sedang memasuki proses orientasi di GKI Sangkra Solo, Jawa Tengah. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk tiap berkat yang Tuhan boleh curahkan bagi setiap kami. Kami tahu berkat itu terus Tuhan perbarui, sehingga membuat kami terus dapat melanjutkan kehidupan ini. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup jauh daripada Engkau ya Tuhan. Untuk itu, mampukanlah setiap kami, supaya melalui firman ini, hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Indonesia pada tahun 2024 ini, menurut survei yang dilakukan oleh Local Friendliness, menduduki peringkat nomor 2 sebagai negara yang ramah. Hal ini dilihat dari bagaimana kemudian rakyat Indonesia bersikap ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini adalah kepada orang-orang yang baru atau orang-orang pendatang. Keramahan ini terlihat dari bagaimana cara penyambutan kita, kemudian juga dilihat dari bagaimana seringkali kita menyapa orang-orang baru. Nah, tentu pencapaian ini harus kemudian kita pertahankan dengan kita terus bersikap ramah kepada semua orang. Meskipun kita tahu ada banyak tantangan dan ego di dalam diri kita ketika kita bersikap ramah kepada orang lain. Namun, bukankah Yesus sendiri telah memberikan keteladanan yang baik kepada kita tentang bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi ramah kepada seluruh ciptaan? Dan bagian itu tertulis di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari bersama kita membaca Markus 10, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan kita. Berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan keramah tamahannya yang sedang diajarkan untuk para murid dan banyak orang yang menantikan Yesus. Setelah kita ketahui bagaimana Yesus telah melakukan banyak pengajaran dan banyak orang kemudian terpukau, kita bisa melihat bagian yang pertama bahwa Yesus itu adalah pribadi yang memperhatikan tiap umatnya. Maka tidak heran ketika banyak orang kemudian berbondong-bondong ingin menjumpai Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran. Salah satunya adalah para orang tua yang kemudian membawa anak-anaknya dengan harapan anak yang mereka bawa tadi kemudian diberkati oleh Yesus dan juga kemudian disembuhkan oleh Yesus, sebab mereka mendengar bahwa Yesus telah melakukan banyak mukjizat dan mereka mengharapkan anak mereka juga mendapatkan mukjizat itu dari Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus menegur tindakan yang dilakukan oleh para murid. Yesus menegur tindakan yang para murid lakukan. Para murid memarahi para orang tua yang membawa anak-anak. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para orang tua ini mengganggu pelayanan Yesus. Dan kita melihat dalam bagian ini, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, kata menghalang-halangi ini sama dengan ketika Yesus mengusir
roh-roh jahat. Itu artinya dalam pemikiran para murid, anak-anak dianggap sebagai pengganggu ketika Yesus sedang mengajar. Maka itu sama artinya bahwa anak-anak dipandang sebagai pribadi yang tidak berharga oleh para murid. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh para murid ini tidak disetujui oleh Yesus. Maka yang dilakukan Yesus adalah Yesus tidak diam melihat ketidakadilan ini. Sebab diam hanya akan membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi. Diam juga tidak akan mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Untuk itulah kemudian Yesus berusaha menegur dan kemudian meluruskan kembali apa yang seharusnya dilakukan oleh para murid. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yesus kemudian memulihkan martabat dari anak-anak yang terluka akibat teguran yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16 ketika Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Hal ini dilakukan Yesus untuk kemudian memulihkan kembali martabat dari anak-anak yang telah rusak oleh karena tindakan yang dilakukan oleh para murid. Dan dalam bagian ini kita bisa melihat 3 tindakan yang dilakukan Yesus sebagai wujud keramah tamahan yang Yesus berikan kepada seluruh ciptaan. Dan bukankah keteladanan ini juga menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk kita juga bersikap ramah kepada seorang dengan yang lain. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam 1 minggu ini kita melihat sebuah peristiwa yang istimewa ketika kedatangan Paus Fransiskus dari Vatikan ke Indonesia? Bagaimana kita terpukau dengan kesederhanaannya, kita terpukau dengan keramah tamahannya, kita terpukau dengan bagaimana ia berpihak kepada orang-orang yang lemah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah tindakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus bukankah seharusnya menjadi sebuah inspirasi bagi setiap kita bahwa sudah seharusnya setiap orang percaya juga melakukan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Untuk itu, biarlah setiap kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi setiap kita untuk menjadi pribadi yang ramah. Sebab ketika kita menjadi pribadi yang ramah, ada banyak orang yang kemudian terberkati oleh karena apa yang kita lakukan. Untuk itu, saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi berkat lewat keramah tamahan yang bisa kita lakukan. Mari menjadi berkat dan mari ikut dalam karya Allah bagi dunia ini. Biarlah firman hari ini kiranya menguatkan dan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan Sang Bapa. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Tuhan, kami sungguh terpukau oleh karena tindakan kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Maka ajarlah setiap kami untuk kami boleh berjuang menyatakan kasih kepada sesama kami. Untuk itu Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mengikis keegoisan hati kami, sehingga kami dapat menyatakan kasih sama seperti kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kami yang terbatas ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan dan selamat berakhir pekan. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.